Rekan-rekan sekalian, selamat datang di channel ini. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan kebijakan yang luar biasa di akhir pemerintahan Joko Widodo, di mana pada tahun ini pemerintah akan berencana mengangkat secara massal para tenaga honorer menjadi P3K. Selain itu, pemerintah juga akan membuka formasi yang cukup banyak untuk penerimaan calon pegawai negeri sipil. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Presiden Joko Widodo tadi malam secara resmi mengumumkan adanya pengangkatan honorer menjadi P3K yang merupakan bagian dari seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2024. Total rekrutmen calon aparatur sipil negara yang terdiri dari rekrutmen pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun ini mencapai 2,3 juta formasi. Jadi cukup banyak formasi yang dibuka pemerintah pada tahun ini untuk pengangkatan calon aparatur sipil negara. Untuk perinciannya dikutip dari keterangan resmi Menpan-RB, yakni yang pertama adalah untuk instansi pusat total formasi CASN sebanyak 429.000, terdiri dari 207.000 CPNS dan 221.000 P3K. Sedangkan untuk pemerintah daerah total formasi itu sebanyak 1,8 juta yang terdiri dari 480.000 CPNS dan 1,3 juta P3K. Jadi untuk CPNS ini cukup fantastis angkanya, oleh karena dari beberapa tahun baru pertama kali ini pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk membuka formasi CPNS. Selain itu yang menarik adalah 1,3 juta angka P3K ini memang dikhususkan untuk mengakomodir para tenaga non-ASN atau tenaga honorer, baik itu untuk formasi guru, formasi tenaga kesehatan, maupun formasi tenaga teknis. Formasi P3K 2024 di instansi daerah tersebut dialokasikan untuk guru itu sebanyak 419.000, tenaga kesehatan 417.000, serta 547.000 formasi untuk tenaga teknis. Jadi tenaga teknis menempati jumlah formasi teratas dan terbanyak dibandingkan dengan formasi tenaga guru dan tenaga kesehatan. Nah rekan-rekan, sedangkan alokasi untuk sekolah kedinasan tahun ini pemerintah membuka 6.000 formasi. Dengan demikian untuk program pengangkatan massal honorer menjadi P3K pada tahun 2024 tersedia 1,6 juta formasi yang merupakan gabungan jatah formasi P3K instansi pusat maupun P3K dari instansi daerah. Tentu angka 1,6 juta ini merupakan angka yang cukup fantastis jumlah formasi, mudah-mudahan bisa mengakomodir seluruh tenaga honorer yang tersisa yang belum diangkat menjadi aparatur sipil negara di tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah juga akan menyelesaikan penataan tenaga non-ASN berdasarkan database Badan Kepegawaian Negara sebagaimana amanah dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, di mana tahun ini akan dilakukan rekrutmen sebanyak 1,6 juta formasi yang belum diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Jadi rekan-rekan, dari apa yang ditekankan oleh Presiden Joko Widodo bahwa pengangkatan honorer menjadi ASN itu didasarkan pada apa yang terdata dalam database Badan Kepegawaian Negara. Jadi kemungkinan besar para tenaga honorer ini nantinya yang bisa mendaftar adalah para tenaga non-ASN yang telah terdata di dalam database Badan Kepegawaian Negara. Sebagaimana di akhir tahun 2022 yang lalu, pemerintah memang melakukan pendataan para tenaga non-ASN ya. Jadi kemungkinan besar nanti akan diintegrasikan pada saat pendaftaran di akun SSCSN. Formasi-formasi tersebut memang akan dialokasikan untuk tenaga guru dan dosen, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis sesuai dengan kebutuhan. Presiden Joko Widodo juga mengundang talenta-talenta muda hebat di tanah air untuk mendaftarkan diri pada seleksi CASN ini. Melalui kesempatan ini, Presiden mengundang seluruh talenta-talenta muda Indonesia untuk memanfaatkan peluang rekrutmen CASN 2024 dan menjadi bagian dari semangat reformasi birokrasi.
Seusai Presiden Joko Widodo menyampaikan pengumuman pengadaan CSN, di tempat yang sama Menpan juga melakukan konferensi pers. Menpan menjelaskan bahwa rekrutmen ASN 2024 itu diproyeksikan mencapai 2,3 juta formasi untuk instansi pemerintah pusat dan daerah. Dijelaskan pada seleksi ASN 2024 itu pemerintah membuka ruang lebih luas bagi talenta-talenta baru untuk mengikuti seleksi dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi memang para sarjana-sarjana muda ini diberikan kesempatan yang luas pada seleksi calon aparatur sipil negara di tahun 2024 ini. Jadi momen ini harus rekan-rekan manfaatkan oleh karena memang sangat jarang pemerintah membuka formasi yang sebanyak ini rekan-rekan sekalian. Sementara itu di sisi lain Presiden dan Wakil Presiden memang diharapkan harus menuntaskan pengangkatan honorer menjadi P3K tahun ini. Menurut Ketua Umum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia, Sahiruddin Anto, penuntasan honorer ini sudah menjadi amanah dari pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Jadi siapapun presiden dan cawapres yang terpilih nanti itu harus memasukkan pengangkatan honorer menjadi P3K pada tahun 2024 ini di dalam program 100 hari kerjanya. Ia menyentil debat capres dan cawapres yang kurang menyentuh masalah honorer, padahal honorer ini menjadi masalah yang menahun yang belum bisa dituntaskan oleh presiden dari masa ke masa. Sahiruddin juga memaparkan bahwa momentum pesta dan demokrasi itu sudah masuk babak pemaparan visi misi pasangan calon presiden dan wakil presiden, sehingga mereka akan diuji kematangan dalam memimpin untuk penataan persoalan negara yang sering menjadi problematika dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Tidak terlepas dari persoalan ini adalah penanganan persoalan tenaga honorer. Sayangnya tidak diangkat di dalam pembahasan para calon presiden dan wakil presiden di beberapa kali debat. Persoalan honorer ini tidak pernah dibahas. Kadang-kadang ada pasangan calon yang menyentuh masalah honorer tetapi fokus kepada tenaga guru dan tenaga kesehatan. Sementara untuk tenaga penyuluh dan tenaga teknis memang sedikit sekali disinggung. Sahiruddin menyampaikan bahwa harapan kepada para calon presiden agar memperhatikan anak bangsa yang sudah memberikan kontribusi kepada bangsa, negara, dan daerah. Honorer K2 memang sudah mengabdi di setiap instansi pemerintah secara ikhlas, berintegrasi, loyal, serta bertanggung jawab. Seharusnya sudah cukup lama menantikan perubahan status menjadi aparatur sipil negara. Sayangnya sampai dengan saat ini belum ada progres pemerintah yang jelas untuk mengubah nasib tenaga honorer. Jadi ini yang disampaikan oleh Ketua Forum Honorer, dan alhamdulillah pada tahun ini pemerintah telah merespon itu, sehingga tahun ini pemerintah telah akan melakukan perekrutan secara massal para tenaga honorer menjadi P3K. Semoga saja semuanya berjalan dengan lancar dan bisa mengakomodir para rekan-rekan yang belum terangkat menjadi ASN. Demikian rekan-rekan, terima kasih telah menyaksikan. Jika ada komentar silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.